Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di berbagai penjuru negeri, khususnya santri pesantren modern Al-Amanah Jundwangi Sidoarjo. Santri baru sudah masuk di pesantren, baik santri baru untuk SD Antawirya, SMP bilingual terpadu, maupun madrasah aliyah bilingual. Yang tahun ini kami meningkatkan kapasitas jumlah santri yang masuk dengan pertimbangan agar tidak terlalu banyak santri yang tidak diterima. Yang kedua, sarana yang terus bisa kita tambah. Sehingga tahun ini dari ketiga lembaga pendidikan yang kita sampaikan, kita menerima hampir 800 santri. Para santri dan wali santri rutin setiap awal tahun ada situasi yang berbeda, karena tahun ini anak-anak tidak langsung masuk asrama, tapi karantina dulu, dan hari ini sudah masuk asrama semua. Yang kedua, santri tidak boleh dikunjungi oleh wali santri untuk sementara sampai waktu yang ditentukan, mengingat Sidoarjo perkembangan COVID-19 masih fluktuatif, masih naik dan turun. Dengan itu diharapkan paling tidak kita bisa mengurangi kemungkinan tersebarnya COVID-19 di areal pesantren. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada wali santri tentang menangis. Ya. Karena itu sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar kami termotivasi untuk membuat vlog baru yang lebih berkualitas. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan jazakumullah ahsanal jaza. Harapan saya semoga vlog yang mampir di pintu gawai kalian menjadi vlog yang informatif, yang menghibur. Syukur bisa memberikan semacam tuntunan bagaimana kita merespon terhadap realitas-realitas yang terjadi pada diri kita dan juga yang ada pada orang-orang di sekitar kita. Respon yang positif akan menjadi kredit poin bagi kita agar Allah memberikan rahmat, memberikan hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi. Para santri dan wali santri menangis di tahun ajaran baru bagi santri baru itu biasa. Di santri yang lama memang sangat jarang, kecuali misalnya mereka sakit dan sakitnya tidak tertahan, mereka menangis. Tapi menangis seperti santri baru itu memang semacam kebiasaan.
Dan ini penting harus kita sikapi karena banyak kasus karena kita salah mengartikan tentang menangis, maka kadang-kadang wali santri mengambil keputusan yang tidak tepat, yang ujungnya adalah penyesalan. Menangis itu bisa memang berarti sedih. Mungkin karena berpisah dengan kedua orang tuanya, keluarganya, handi taulan yang ada di rumah, teman sepermainan, sesuatu yang sangat dicintainya di rumah, mungkin burung peliharaan atau mungkin ikan peliharaan atau yang lain-lain. Atau mungkin juga tidak betah suasana yang baru, yang berbeda dengan di rumah, membuat dirinya tidak betah, kemudian menangis. Bisa juga menangis itu berarti perjuangan. Santri sedang berjuang habis-habisan untuk bisa menikmati suasana baru di pesantren dengan yang sama sekali berbeda dengan keadaan di rumah. Tentang kamarnya, tentang kamar mandinya, tentang makanannya, tentang segalanya harus antri. Anak menangis karena ia tahu tidak mudah orang tuanya untuk mengantarkan ke pesantren dan tidak mudah untuk masuk di pesantren karena harus menyingkirkan banyak kompetitor yang lain. Ia berjuang untuk itu. Menangis juga bisa berarti membuang sampah. Ada sesuatu yang menyesakkan dada. Mungkin mendadak dia harus bergaul dengan teman yang tidak dia sukai. Mendadak dia harus mengikuti program yang asing bagi dia. Maka menangis itu bisa berarti anak sedang mengeluarkan kegalauan di dalam hati, keresahan di dalam jiwa. Para santri dan wali santri, menangis juga bisa berarti acting. Seperti di film-film itu, di sinetron, mereka menangis sejatinya tidak benar-benar menangis karena sesuatu yang terjadi pada dirinya, tapi menangis karena tuntutan skenario dari sutradara. Santri menangis juga bisa berarti santri itu minta perhatian. Karena ada santri yang di pesantren itu merasa seperti dibuang, merasa dianaktirikan. Kenapa saudaranya tidak mondok, kemudian dia harus mondok? Kesalahan saya apa? Kenapa orang tua membedakan antara aku dan saudara-saudara? Dia menangis untuk menarik perhatian orang tuanya, untuk menguji orang tuanya, apakah orang tuanya masih sayang, apakah orang tuanya juga punya perhatian. Nangis juga berarti bahagia. Kita bisa melihat bagaimana pengantin baru yang menangis itu bukan nangis sedih, itu menangis karena puncak kebahagiaan. Santri juga begitu, nangis kadang juga berupa kebahagiaan. Dia sudah lama sejak kelas 3 pengen di pesantren, pengen memilih pesantren tertentu, dan kemudian orang tua memenuhi harapan itu, walaupun orang tua harus berjuang sangat keras untuk bisa mengantarkannya, untuk bisa membiayainya. Dia menangis karena menangis bahagia. Dia lolos seleksi dan memiliki teman yang baru. Orang tuanya juga berjuang untuk mewujudkan impiannya. Para santri dan wali santri, bagaimana sikap
orang tua menghadapi anak-anak yang menangis. Karena sikap yang tepat, orang tua akan bisa mengambil kebijaksanaan yang tepat, dan ujungnya adalah kebaikan bagi orang tua, lebih-lebih juga kebaikan bagi putra-putrinya. Yang pertama, jangan ikut menangis. Agak sulit memang, apalagi ibu. Ini akan menjadi perjuangan yang berat. Nah, oleh karena itu, pastikan orang tua bisa mendefinisikan, memastikan ini tangisan apa. Itu akan mengurangi pengaruhnya terhadap kita. Kalau kita menangis, ikut menangis bersama mereka, maka bisa jadi itu malah membuat mereka tidak bisa menyelesaikan persoalannya. Yang kedua, berikan apresiasi terhadap tangisan mereka. Tidak dengan tangisan bersama-sama, tapi dengan merangkul mereka, memegang pundak mereka. Tapi harus dihindari, jangan memberikan apresiasi dengan kata-kata, dengan banyak memberikan nasihat. Itu malah kontraproduktif nanti. Nasihat yang disampaikan pada saat anak sedang menangis seperti itu sama sekali tidak akan masuk di hati anak-anak. Justru sebaliknya, anak akan melawan. Yang ketiga, ketika anak menangis dan wali santri bisa memastikan bahwa anak itu mungkin tidak betah atau tidak kerasan, maka hindari pertanyaan, apa kamu nggak kerasan? Hindari kata-kata itu, karena kata-kata itu seperti menambah keyakinan santri yang menangis karena tidak betah untuk lebih tidak betah lagi, dan merasa ada ruang bagi orang tuanya untuk memindahkan putra-putrinya. Yang selanjutnya, sikap yang perlu diambil adalah siapkan segala sesuatu yang disukai anak setelah anak itu selesai menangis. Nah, misalnya makanan yang dia sukai, makanan kecil yang dia sukai, atau orang-orang tercinta yang dia sangat rindukan, itu akan menutup luka ketika anak itu menangis. Para santri dan wali santri pengalaman, ada santri yang menangis berhari-hari, bahkan sampai berminggu-minggu, sampai kita kewalahan, karena kalau menangis itu bergulung-gulung di tanah, dan apalagi anak itu besar, sehingga ustadz-ustadzah itu kewalahan. Tapi sikap orang tuanya yang luar biasa. Kata orang tuanya, kamu nggak kerasan, pulang nggak apa-apa, kamu tinggal di rumah, bapak dan ibu mondok. Kata-kata yang tegas dari orang tuanya ini membuat anak berpikir, memang masih menangis 1, 2, 3 hari, tapi kemudian anak itu biasa mengambil keputusan untuk tetap mondok, bahkan bisa bertahan sampai 6 tahun di pesantren. Tapi ada kasus juga menangis yang sangat jarang. Anaknya sudah betah di pesantren. Dari aktivitas sehari-hari sudah menunjukkan anak yang kokoh, anak yang kuat, anak yang memiliki kecerdasan sosial, sehingga cepat punya teman, cepat beradaptasi dengan berbagai situasi dan aturan-aturan. Tapi justru orang tuanya yang menangis, kakek neneknya yang menangis. Ini kasus yang jarang, tapi juga terjadi. Orang tuanya
tidak cukup kuat untuk melihat anaknya tinggal di pesantren bersama dengan ribuan teman yang lain yang semuanya serba terbatas. Di rumah anak itu dimanjakan, dilayani, sangat merdeka, mendadak di pesantren menjalani kehidupan dan anak itu kuat. Anak itu memiliki kecerdasan sosial, memiliki kecerdasan emosional, cepat beradaptasi. Justru orang tuanya yang kemudian tidak betah, yang mengakibatkan anak itu harus ditarik pulang dan sekolah di sekolah biasa yang dekat dengan rumahnya. Para santri dan wali santri, sikap orang tua itu sangat menentukan di awal tahun ajaran seperti ini. Oleh karena itu, para wali santri ketika anak sudah ada di pesantren, maka wali santri, kakek neneknya harus menyatukan tekad untuk memberikan dukungan kepada putra-putrinya, dukungan mental, ya. Karena ketika anak sudah masuk pesantren dan sudah betah di awal tahun, itu bukan jaminan nanti di tengah tahun atau akhir tahun masih seperti itu. Kadang-kadang ada situasi pesantren ada program pindahan kamar setiap setengah tahun sekali. Tujuannya adalah untuk melatih kecerdasan sosial, untuk bergaul dengan teman-teman yang baru, yang kemarin berbeda kamar, dan ini sering juga bagi anak-anak menimbulkan kegoncangan. Walaupun pindahan kamar itu hanya di sebelahnya atau dengan teman yang baru, teman yang lain dalam satu kelas atau dalam satu sekolah, kadang-kadang menimbulkan kegoncangan. Nah, kegoncangan itu ya perlu orang tua memberikan dukungan mental agar anak-anak bisa mengikuti program-program yang dikembangkan, dilakukan oleh pesantren. Sikap orang tua yang kokoh, yang tangguh, yang bisa bersinergi dengan pesantren, bisa memberikan motivasi kepada putra-putrinya menjalani kehidupan yang berat dari satu sisi, indah dari sisi yang lain. Itu apa saja? Faktor yang pertama adalah pertimbangan yang komprehensif ketika mengambil keputusan untuk mondokkan putra-putrinya. Jadi wali santri memang sebelum mondok harus mempertimbangkan dari banyak aspek, musyawarah dengan keluarga, istri, suami, kakek, nenek, dan keluarga yang lain. Yang kedua, milih pondok yang mana yang cocok. Jangan sekadar karena dekat, jangan sekedar karena ada yang dikenali, tapi pilihlah pesantren yang memang cocok dengan keluarga, cocok dengan anak. Dan pertimbangan yang komprehensif ini biasanya satu dilatar belakangi oleh kesadaran untuk tidak bisa mendidik anaknya sendiri, kesadaran tentang beratnya pengaruh lingkungan yang orang tua kadang nggak mampu untuk melarang putra-putrinya untuk menghabiskan waktu dengan gadgetnya, dengan HP-nya, dengan televisi. Mungkin juga dengan kesadaran bahwa ada perintah di dalam Al-Quran untuk diantara kita harus ada yang tafakuh fiddin agar nanti bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat sekitarnya ketika kembali. Ada
juga yang karena itu tanggung jawab kepada Allah, karena orang tua dititipi anak, dan anak itu harus mendapatkan kepastian, mendapatkan pendidikan jasmani, rohani, dohir dan batin, dan pesantren dianggap mewakili harapan itu. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu akan membuat orang tua kokoh untuk mengambil keputusan. Yang kedua, orang tua yang kokoh itu biasanya karena pengalaman. Mungkin pernah mondok, mungkin pernah membaca referensi tentang kehidupan pesantren, mungkin juga pernah mendengar teman-temannya atau orang lain yang mondok, akhirnya dia mengambil keputusan untuk mengantarkan anak-anaknya ke pesantren. Yang ketiga, ya tentu pengenalan, yang seperti saya sampaikan tadi, pengenalan yang komprehensif tentang pesantren ini penting sejak awal, karena nanti akan ada sesuatu yang menimbulkan mengusik hati, ya, karena tidak dikenali sejak awal. Misalnya berapa biaya yang harus dibayarkan, berapa kali anak mendapatkan layanan makanan, bagaimana sistem kesehatan, bagaimana sistem pembelajarannya, bagaimana cara berkunjungnya, bagaimana jam-jam di mana wali santri bisa secara khusus mengunjunginya, bagaimana cara bertemu dengan pengasuhnya, dan lain-lain. Ini sangat penting. Para santri dan wali santri, dan yang terakhir adalah yang membuat orang tua tangguh, kokoh melihat anaknya menjalani kehidupan dengan kemandirian, dengan kesederhanaan, dengan berjuang yang terus-menerus mengikuti program pesantren adalah kesempurnaan keyakinan kepada Allah. Ia yakin dan sadar bahwa dia tidak bisa menunggoni anak selamanya, tidak akan bisa melindungi anak selamanya. Maka penting bagi orang tua untuk memberikan bekal yang cukup kepada anaknya, sehingga ketika orang tua tidak lagi bisa menunggui dan melindungi karena tua atau karena meninggal dunia, anak sudah memiliki ilmu, anak sudah memiliki jiwa kemandirian, anak sudah mempunyai kemampuan untuk menghadapi kehidupan yang keras. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Para santri dan wali santri, itu hari ini yang kita sampaikan. Moga-moga ini menjadi bekal wali santri yang putra-putrinya mondok di berbagai pesantren di Indonesia, khususnya ketika Bapak Ibu mengantarkan putra-putrinya di pesantren modern Al-Amanah Jenewangi, Sidoarjo. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.